Film ini mengisahkan seorang pria misterius yang bekerja sebagai petugas keamanan pengantar uang ke berbagai bank di Los Angeles dengan menggunakan mobil berlapis baja. Namun, di tengah dia sedang menjalankan tugasnya, selalu saja ada perampokan. Tetapi dengan keahliannya, dia berhasil mencegah para perampok dan alur film ini sedikit maju mundur menceritakan flashback si tokoh utama. Wrath of Man merupakan sebuah film action yang dibintangi oleh aktor ternama, yaitu Jason Statham. Jadi, tidak usah banyak berkokop-kokop di awal. Seperti biasa, sebelum mulai, siapkan amunisi kalian. Jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Di awal film diperlihatkan dua petugas keamanan sedang bertugas membawa beberapa kantong uang menggunakan kendaraan lapis baja untuk dikirim ke beberapa bank. Setelah di perjalanan tidak jauh dari markas mereka, muncul sebuah truk konstruksi yang tiba-tiba berhenti. Para petugas konstruksi meminta mereka memberhentikan mobilnya. Sebagian perampok membawa pintu truk kemudian mengambil uang tersebut dan sebagian lagi mengamankan daerah sekitar. Sempat terjadi baku tembak, namun para perampok berhasil membawa kabur uang tersebut. Fortico Security specialize in armed guard cash. Seorang pria mendatangi perusahaan Fortico. Dia bernama Patrick Hill. Perusahaan itu merupakan sebuah agen pengantar uang yang ada di awal film. Dia melamar untuk menjadi salah seorang petugas keamanan truk pengirim uang. Pimpinan perusahaan ini mengatakan beberapa minggu sebelumnya dia kehilangan dua pekerjanya. Bahkan seorang warga sipil menjadi korban akibat baku tembak. Dan hingga saat ini pelakunya belum tertangkap. Hill akan dipandu oleh kepala keamanan yaitu Bullet. Dari latar belakang Hill, dia orang yang cukup misterius. Tidak ada kerabat atau keluarga. Dulunya dia bekerja di sebuah perusahaan Orange Delta Security, maka dari itu Hill sudah mempunyai sertifikat untuk memegang senjata. Bullet akan memberikan pelatihan fisik, menembak target dan mengemudikan truk lapis baja yang khusus untuk membawa uang. Setelah menjalani beberapa tes dengan hasil 70% saja, hasil yang cukup untuk seorang petugas keamanan. Hill diterima bekerja di hari itu juga. Sebelum itu, dia diperkenalkan dengan beberapa petugas lain. Wanita bernama Dana, kemudian rekan kerjanya Dave dan Bob. Dave terlihat bersikap sinis kepada Hill, namun dengan santainya dia tidak mau meladeninya. Mereka kemudian mengambil pistol yang akan dia gunakan untuk bertugas. Namun di sini sempat ada cekcok antara si Abah dan Hill. Dari SOP perusahaan, Hill jangan sekalipun menggunakan pistol itu sembarangan. Namun Hill menanyakan, apakah jika mereka dihujani oleh mesin gun, dia tidak menggunakan pistol itu. Namun jika keadaan semakin terdesak, maka dia boleh menembak. Dia bertugas bersama Dave dan Bullet. Itu merupakan tugas pertamanya untuk mengirim sejumlah uang ke sebuah bank. Di dalam mobil, Dave bercerita saat kejadian tragis itu, mestinya dia yang menjadi sopirnya. Dave yang pelontong ini mengatakan dia menyesal karena saat itu dia sedang sakit. Bullet dan Hill akan mengantar uang tersebut, sementara Dave yang akan berjaga di dalam mobil. Hari itu tugasnya sudah selesai dan tidak ada kendala sama sekali. Setelah pekerjaan mereka hari itu selesai, Bullet dan teman-teman mengajak Hill untuk santai sejenak bermain biliar dan minum kopi. Sebelum pergi, Hill memperhatikan kartu tanda pengenal seluruh pegawai, siapakah sebenarnya dan apa tujuan dia melamar ke perusahaan ini. Besoknya mereka kembali bertugas untuk mengirim sejumlah uang ke dalam kasino yang berada di dalam kapal pelayaran. Bullet mengantar uang itu sementara Dave dan Hill menunggu di dalam mobil. Saat Dave memanggil Bullet, dia mendengar keributan di dalam. Bullet disandra oleh mereka, kemudian orang-orang itu meminta Dave untuk mengantarkan uangnya ke suatu tempat. Dave langsung panik karena baru pertama kali dia mendapatkan masalah seperti ini. Hill mencoba untuk menenangkan Dave dan mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menangani dan dia tidak akan meninggalkan Bullet seorang diri. Dengan mental yang tidak sama dengan kesombongannya, Dave memberanikan diri untuk membawa truk menuju tempat pertemuan. Darius! Shut the fuck! Give us and take the money anyway.
Para bandit ini sudah mempersiapkan 2 mobil double kabin untuk membawa uangnya. Para bandit itu meminta salah satu dari mereka untuk memasukkan uang itu ke dalam bak mobil, dan Hill pun menuruti perintah para bandit tersebut. Namun tidak semudah itu, Ferguson. Hill sengaja melempar satu kantung uang ke jalanan sehingga terpaksa seorang bandit keluar dari mobil dan mengancam Hill. Namun apa yang terjadi? Dengan trik sederhana, Hill menembak mati orang itu, dan terjadilah baku tembak di mana Hill memperlihatkan skillnya. Selesai menghabisi para bandit, Hill kemudian melihat satu persatu wajah dari pelaku yang sepertinya dia sedang mencari target yang sedang dia buru selama ini. Sampai saat ini, belum jelas apa misi Hill sebenarnya. 2 agen FBI datang ke kantor Vertigo untuk melakukan interogasi kepada Bullitt dan khususnya kepada Hill. Mereka heran kenapa Hill bisa membunuh 6 perampok seorang diri. Bahkan tembakannya tidak meleset sedikit pun. Padahal hasil penilaiannya selama training hasilnya biasa saja. Agen FBI ini kemudian memperlihatkan kembali rekaman saat perampokan pertama berlangsung yang mengakibatkan 2 petugas Vertigo dan 1 warga sipil tewas. Kalau kita lihat dari aura wajahnya, Hill berusaha menyembunyikan kesedihan dan amarahnya, terutama saat dia melihat pelaku yang menarik pelatuknya. Sesuai prosedur yang berlaku, si bapak kepala tidak mengizinkan Hill untuk kembali bekerja ke lapangan. Namun, pemilik Vertigo justru sangat berterima kasih dan meminta dia mempromosikan jabatan Hill dan tetap menugaskannya di lapangan. Kedua agen ini kemudian menghubungi Direktur FBI. Mereka bertanya apa yang dilakukan Hill di Vertigo. Padahal Biro Pemerintah telah berusaha menangkap dia selama 20 tahun terakhir. Menurut sang direktur, Hill tidak menginginkan uang. Dia menyuruh 2 anak buahnya ini membiarkan Hill tetap di sana sesuai keinginannya dan jangan pernah mengusiknya. What the fuck does that look like? Nice one. Russell. The noodles. Who's this joker? What the hell's going on? With us. 3 bulan setelah kejadian tersebut, Hill kembali bertugas seperti biasanya. Dan kali ini, Bullitt sendiri yang membawa truknya. Di sebuah lokasi, tiba-tiba hal yang mengejutkan kembali lagi terjadi. Seperti biasa, selalu saja ada perampok yang berusaha membegal uang yang dibawa. Saat perampok itu melihat wajah Hill, mereka langsung kabur dan ketakutan. Mendengar cerita ini, bapak kepala yaitu Terry dibuat heran dan tidak habis thinking. Terry khawatir dia adalah seorang psikopat kelas paus yang sangat ditakuti bahkan oleh kalangan penjahat sekalipun. Dave dan Bullitt sendiri merasa aneh karena perampok ini seperti sudah mengenal Hill. Mereka langsung ketakutan seolah melihat roh jahat yang baru bangkit dari turunya. Dana yang terpukau dengan aksi Hill yang menjadi pahlawan itu mengajaknya ke apartemen si Dana. Mereka akhirnya melakukan jurus cangkul sawah. Selesai bergeliat di ranjang, Hill kemudian meminta Dana untuk menjelaskan beberapa gepok uang yang dia temukan di rumahnya. Dana menganggap pertanyaan itu sebuah lelucon. Dia langsung menembak bantal agar Dana paham dengan maksud Hill. Dia mengaku uang tersebut dia curi dari sebuah troli yang dilewatkan oleh seorang staf. Hill menjelaskan kalau dia harus berhati-hati karena Hill membawa sebuah dendam dan tidak ada seorang pun yang akan dia ampuni. Dan Dana pun harus mengerti jika dia kehilangan orang yang dia sayangi, apakah Dana merasakan perasaan itu dan apakah yang akan dia perbuat. Dari sini kita dibawa flashback ke 5 bulan sebelum hari itu. Ternyata Hill adalah seorang bos mafia. Dia memiliki seorang anak remaja yang kebetulan sedang liburan dari sekolahnya. Dia bernama Doggy. Hari itu mereka akan pergi hangout hanya untuk berlibur sejenak. Di saat yang sama, anak buahnya meminta bantuan Hill untuk mengawasi truk yang akan berangkat mengantarkan uang. Ternyata saat itu, Hill menugaskan beberapa anak buahnya untuk merampok truk tersebut. Karena salah satu anak buahnya kecelakaan, maka Hill diminta dengan sangat oleh Mike untuk melihat ke arah mana jalur truknya akan berangkat. Karena Mike sedang berada di luar kota dan Mogi sendiri sedang memancing di sawah, maka tidak ada pilihan lain untuk Hill menyetujuinya. Dad. Setelah berangkat ke titik tujuan, Hill meminta anaknya untuk diam di dalam mobil dan dia sendiri mengawasi truk uang itu sambil membeli sebuah kebab. Ditampilkan kembali saat kejadian perampokan di awal film. Usut punya usut, sebelum anak buahnya melakukan perampokan itu, ada kelompok penjahat lain mendahului aksi mereka. Anak Hill yang kebetulan berada di lokasi kejadian dipaksa oleh salah satu perampok untuk keluar dari mobilnya. Mencoba menghubungi ayahnya, namun Hill masih terhubung dengan telepon Mike. Tidak lama setelahnya, anak Hill terbunuh oleh salah satu dari mereka
mereka dan tidak ketinggalan, Hill juga ikut terkena beberapa tembakan. Tiga minggu lamanya, Hill menjalani perawatan di rumah sehat setelah sebelumnya dinyatakan koma akibat beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Namun naasnya, nyawa anaknya itu tidak terselamatkan. Singkat cerita, Hill menemui temannya yang secara mengejutkan. Temannya itu Direktur FBI, memberi daftar nama dari para pelaku kejahatan. Dia memberi kesempatan kepada Hill untuk melakukan aksi balas dendam sesuai keinginannya dan beliau akan tutup mata dan telinga. Tiga anak buah Hill yaitu Mike, Brandon, dan Moge sangat menyesal atas kejadian ini yang mengakibatkan anak bos mereka tewas. Mereka bertiga langsung bergerak untuk mencari pelaku. Intinya ada orang dalam di perusahaan Fortico yang bekerja sama dengan perampokan waktu itu. Para pelaku yang dicurigai mengetahui sepak terjang perampok itu dihabisi tanpa ampun oleh anak buah Hill. Seseorang bernama Jerome yang tetap tutup mulut, namun begitu pacarnya diancam akan dihabisi, terungkap sebuah nama yaitu Gacy bersaudara yang menjalankan bisnis narkoba dan prostitusi online. Mereka langsung bergerak ke markas si Gacy bersaudara. Sindikat mereka ini memperkerjakan gadis dan janda di bawah umur. Namun mereka hanyalah perampok kelas teri biasa. Tidak ingin ada yang membocorkan pencarian Hill dan tim, dia pun membunuh komplotan Gacy. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, Mike menyarankan cara lain karena dia yakin ada orang dalam yang terlibat. Flashback belum selesai nih guys. Singkatnya, Hill membuat identitas palsu dengan nama Patrick Hill yang pernah bekerja di jasa keamanan di Eropa. Diperlihatkan kawanan perampok yang sesungguhnya. Mereka sejatinya adalah mantan marinir yang pernah bertugas di Afghanistan dan mulai kehabisan uang. Di antara mereka ada seorang pelaku yang sudah menembak anak Hill yaitu Jan. Mereka memulai aksi kejahatan karena sedang BU. Mereka menyusun sebuah rencana yang terstruktur sebagaimana mestinya seorang patriot. Dengan dibantu orang dalam, mereka merampok tokoh terkuat dari perusahaan Eton Security yang bernilai 1,8 juta dolar. Dan mereka pun berhasil menggondol uang tersebut. Namanya manusia, tidak ada rasa kepuasan sedikit pun. Sang leader, kita panggil Mahmud, menawarkan pekerjaan selanjutnya. Kali ini jumlahnya mencapai 6 juta dolar. Perusahaan yang mereka incar kali ini adalah Fortico. Masih dibantu orang dalam. Mereka menyamar menjadi petugas konstruksi, dan disitulah tragedi sebelum Hill dan anaknya tewas. Problem? I don't think so. Still no response. Fucking car! Come on! Don't fucking look at me! Out of the fuck! Tires now. Si Jan mencoba menghentikan dua petugas yang akan menembak dan tidak sengaja penutup wajahnya terbuka. Maka dari itu, dia terpaksa menembak anak Hill karena Doggy melihat wajahnya dengan sangat jelas. Ditakutkan anak itu akan melaporkannya. Gotta go, Elvis! Come on! 5 bulan setelah kejadian itu, atau kita kembali ke cerita awal lagi nih guys. Sindikat perampok ini akan melakukan aksi lebih gila lagi. Bukan hanya merampok truk saja, namun seluruh uang yang berada di depot Fortico akan mereka babat habis. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 150 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah. Rencana itu akan mereka lakukan saat Black Friday, atau hari di mana ratusan juta dolar akan masuk ke depo. Si bapak kepala mewanti-wanti agar selalu berhati-hati dan waspada karena akan ada banyak penyerangan di hari ini. Singkatnya, Hill dan Ballet kembali bertugas. Di tengah perjalanan, hal mengejutkan terungkap. Ternyata Ballet mengakui dan dialah yang menjadi orang dalam bagi kelompok perampok tim Mahmud yang bertugas memberi informasi kepada mereka. Hill berusaha tampak stay calm and cool saat si Ballet menyinggung tentang perampokan berdarah yang menyebabkan anaknya ikut tewas. Artinya, Ballet pun terlibat dalam kejadian itu. Hill harus bersabar dan menahan diri sampai dia benar-benar menemukan seluruh pelakunya. Dia membutuhkan Hill untuk akses masuk ke kantor Fortico dan Hill akan kecipratan maninya. Tapi jika menolak, maka Ballet akan menghabisinya. Dia membawa Hill ke markas mereka. Sebelum itu, Ballet berpura-pura membutuhkan CCTV yang rusak kepada penjaga. Mereka pun datang mendekat. Tangan Hill kemudian diborgol dan mereka menyusup ke dalam truk. Selesai melakukan aksinya, mereka kembali ke markas Fortico.
Pada awalnya penjaga tidak mencurigai apapun, namun setelah sampai di tempat pemberhentian, para perampok bersenjata ini langsung menyergap dan menahan semua pegawai. Petugas yang terkejut sempat menyalakan alarm dan baku tembak pun tidak bisa dihindarkan lagi. Secure the safe first. That's Carlos and Jan. Get on the motherfucking ground. Toss your weapons on. Get on the fucking ground. What the fuck is wrong with you? Fucking ass on the ground. Tie his ass up. I'm number one. Kill. Breach the gate. Misi itu sangat benar-benar terstruktur. Para perampok sudah mempersiapkan diri dengan menggunakan kostum anti peluru sehingga mereka tidak terkena tembakan sama sekali. Polisi yang mendapat laporan langsung mengerahkan tim SWAT. Para penjahat ini kemudian memasukkan seluruh uangnya ke dalam mobil. Dengan adanya kesempatan, dia melumpuhkan satu orang kemudian membebaskan Terry dan Dave. Hill mempunyai rencana dengan menggunakan kostum mereka. Hill kemudian menghabisi satu persatu para perampok itu. Dia juga memasukkan sebuah handphone ke dalam salah satu kantong uang karena jika mereka berhasil lolos, maka HP itu akan dijadikan pelacak. Give me a gun. Ballet yang mengetahui situasi makin kacau meminta pistol kepada rekannya. Namun pistol itu dia gunakan untuk menghabisi rekannya termasuk Dana. Ballet kemudian melumpuhkan Hill. Bahkan si Dave yang tidak tahu menahu dihabisinya juga. Dalam kondisi setengah sadar, Hill kembali melihat wajah si Jan, pelaku yang membunuh anaknya itu. Jan, Mahmud, dan Ballet akhirnya bisa kabur dari markas Fortico. Go. Okay. Setelah memasuki basement, Mahmud yang sekarat mengeluarkan pistolnya karena dia yakin Jan akan meninggalkannya. Namun karena luka itu, dia tidak sanggup memegang pistol hingga Jan mengknockout-kan si Mahmud demi keserakahannya. Happen to men when they smell that much cash. We all understand the risks. Where's the Sarge? It's not coming. What do you mean? Dia dan Ballet membawa uangnya melalui sebuah jalan rahasia menggunakan ATV. Mereka segera memindahkan uang itu ke dalam mobil. Saat Jan memeriksa pintu, Ballet mengambil pistolnya berencana menembak Jan. Namun Ballet kalah cepat. Tiba-tiba Jan lebih dulu menghabisinya. Saat si Jan sedang santai dengan uang hasil rampasannya, dia terkejut karena menemukan sebuah handphone di salah satu kantong uang. Dan tidak disangka, tidak diduga, Hill muncul di belakangnya. Hill langsung menodong dan menunjukkan rekam medis yang membuat anaknya itu tewas. Sempat mikir sejenak, namun Jan sadar siapa yang berada di depannya itu. Hill langsung menembak Jan ke arah pas tepat ke titik yang ditembakkan Jan kepada anaknya itu. I want your liver. Setelah selesai dengan balas dendamnya, ternyata Hill datang ke sana dengan bapak direktur FBI. Kini Hill bisa tidur nyenyak dan si bapak mendapatkan seluruh harta si Jan termasuk uang hasil rampasannya itu. Dan film pun selesai. Ada sebuah pesan dari film ini yaitu, tidak ada hasrat yang bisa membuat manusia puas. Jika dia diberikan satu lembah penuh dengan emas, maka dia akan menginginkan lagi yang kedua. Jika dia diberikan yang kedua, maka dia akan menginginkan yang ketiga. Saya Bang Q undur pamit dari layar Anda. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Wassalam.